Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah perpindahan kalor. Konduksi. Konduksi adalah aliran kalor melalui bahan dari tempat yang suhunya lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah tanpa diikuti perpindahan bahan tersebut. Laju kalor konduksi dirumuskan sebagai Q per T sama dengan K A delta T per D. Dengan Q adalah kalor, T waktu, K konduktivitas termal, A adalah luas penampang, D panjang atau tebal, dan delta T adalah perbedaan suhu. Contoh soal 1. Dua batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang sama disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti gambar. Bila konduktivitas termal logam P 4 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi keseimbangan termal adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data TP sama dengan 25 derajat Celcius, TQ sama dengan 200 derajat Celcius, dan KP sama dengan 4 kg. Kita tuliskan persamaan umumnya Q per T sama dengan K A delta T per D. Dapat kita tuliskan Kp AP delta TP per dP sama dengan Kq Aq delta Tq per dq. Karena luas dan panjangnya sama, maka A dan D kita hilangkan, sehingga persamaan menjadi Kp delta Tp sama dengan Kq delta Tq. Delta Tp kita ganti dengan Ts min Tp dan delta Tq kita ganti dengan Tq min Ts. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu pada sambungan Ts sama dengan 60 derajat Celcius. Contoh soal 2. Dua batang penghantar mempunyai panjang dan luas penampang yang sama, disambung menjadi satu seperti pada gambar di bawah ini. Koefisien konduksi termal batang penghantar kedua sama dengan 2 kali koefisien konduksi termal batang pertama. Jika batang pertama dipanaskan sehingga T1 sama dengan 100 derajat Celcius dan T2 sama dengan 25 derajat Celcius, maka suhu pada sambungan adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data T1 sama dengan 100 derajat Celcius, T2 sama dengan 25 derajat Celcius, dan K2 sama dengan 2K1. Kita tuliskan persamaannya K1A1 delta T1 per D1 sama dengan K2A2 delta T2 per D2. Kita hilangkan A dan D-nya sehingga persamaan berubah menjadi K1 delta T1 sama dengan K2 delta T2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu pada sambungan T sama dengan 50 derajat Celcius. Contoh soal 3. 3 batang ukuran sama, jenis berbeda dengan koefisien konduksi masing-masing disambungkan seperti gambar. Ujung kiri batang H bersuhu 120 derajat Celcius dan ujung kanan J bersuhu 0 derajat Celcius. Maka suhu sambungan antara batang I dan batang J adalah titik-titik. Pada sambungan batang H dan I dapat kita tuliskan persamaan 3K AH kali T1 min T2 per DH sama dengan KAI kali T2 min T3 per DI. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan persamaan
360 sama dengan 4T2 min T3. Selanjutnya, pada sambungan batang I dan J dapat kita tuliskan persamaan KAI kali T2 min T3 per DI sama dengan 2KAJ kali T3 min T4 per DJ. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan T2 sama dengan 3T3. Nilai T2 ini kita masukkan ke persamaan 360 sama dengan 4T2 min T3. Setelah kita hitung, kita dapatkan T3 sama dengan 32,7 derajat Celcius. Contoh soal 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam. 3. Panjang logam. 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Q per T sama dengan K, A delta T per D. Persamaan itu dapat dibaca, yang menentukan laju perambatan kalor adalah konduktivitas logam, luas penampang, panjang logam, dan perbedaan suhu ujung-ujung logam. Jadi, jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Contoh soal 5. Faktor-faktor berikut ini mempengaruhi laju perpindahan kalor secara konduksi pada sebuah logam, kecuali titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Q per T sama dengan K, A delta T per D. Persamaan itu dapat dibaca, yang menentukan laju perambatan kalor adalah konduktivitas logam, luas penampang, panjang logam, dan perbedaan suhu ujung-ujung logam. Terlihat bahwa tidak ada faktor emisivitas, jadi jawabannya adalah D. Contoh soal 6. Gambar berikut menunjukkan sebuah jendela kaca yang memisahkan sebuah kamar dengan halaman luar rumah. Suhu di dalam kamar 16 derajat Celcius dan suhu di luar rumah 36 derajat Celcius. Jika konduktivitas kaca 0,8 watt per meter Kelvin, maka jumlah kalor yang berpindah tiap detik adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Q per T sama dengan K, A delta T per D. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah jumlah kalor yang berpindah tiap detik, Q per T, adalah 16.000 Joule. Radiasi. Radiasi adalah aliran kalor dari suatu tempat ke tempat lain dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa perantara. Radiasi kalor memenuhi hukum Stephen Boltzmann, yaitu Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Contoh soal 1. Suatu benda hitam pada suhu 20 derajat Celcius memancarkan energi R Joule per sekon. Jika dipanaskan sampai 327 derajat Celcius, energi radiasinya menjadi titik-titik. Dari soal kita dapatkan data, T1 sama dengan 300 Kelvin, T2 sama dengan 600 Kelvin, dan Q1 per T1 sama dengan R Joule per sekon. Kita tuliskan perbandingan energi radiasi sebelum dan sesudah dipanaskan. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan bahwa energi radiasi setelah dipanaskan adalah Q2 per T2 sama dengan 16 R Joule per sekon. Contoh soal 2.
Suatu benda hitam memiliki luas permukaan 100 cm persegi dan suhu 127 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan benda hitam tiap sekon adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data sebagai berikut. Kita tuliskan bersamanya Q per T sama dengan E sigma AT pangkat 4. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan Q per T sama dengan 14,51 Joule. Konveksi. Konveksi adalah aliran kalor melalui zat alir dari tempat yang suhunya lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan diikuti perpindahan zat alir itu sendiri. Laju kalor konveksi adalah Q per T sama dengan HA delta T. Dengan Q adalah kalor, T adalah waktu, H adalah koefisien konveksi, delta T adalah perbedaan suhu, dan A adalah luas permukaan.